Kan mantan Presiden Joko Widodo akhirnya bersedia menerima perwakilan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada. Jokowi seperti sikapnya semula tetap menolak menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Kepada media setelah pertemuan, Jokowi menyatakan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang dalam penilaiannya sudah menyebar fitnah kemana-mana. Hari ini seperti biasa rumah Jokowi itu ramai mendapat kunjungan dari warga. Namun kali ini situasinya lebih ramai dari biasanya. Karena selain warga biasa yang ingin bertemu Jokowi, banyak sekali warga yang menjadi pendukung dari TPUA yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi itu juga hadir di sana. Mereka ini datang dari berbagai wilayah, termasuk yang dari maksud saya bukan hanya datang dari Solo. Dan karena itu polisi melakukan penjagaan yang cukup ketat dan hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan TPUA yang bisa masuk ke rumah Jokowi. Ada 3 orang perwakilan TPUA yang diterima oleh Jokowi, yakni Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan 2 orang lainnya, yakni Kurnia Trirayani dan Damai Hari Lubis. Dua-duanya ini berprofesi sebagai pengacara. Ketua TPUA Profesor Egy Sujana ternyata tidak bisa hadir. Hari Damai Lubis mengisyaratkan Egy itu batal hadir karena dia berurusan dengan penegak hukum. Tidak dijelaskan apa ini urusannya. Setelah bertemu dengan Jokowi, Rizal Fadilah itu hanya memberikan keterangan pendek kepada wartawan. Dia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dan yang kedua ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan ijazah Jokowi. Namun setelah masuk kepada bangsa Indonesia, TPUA sudah menjalankan misinya, menjalankan penyelamatan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Penjelasan Kurnia kemudian dilengkapi oleh Rizal Fadilah dan dia menegaskan justru sangat menunggu langkah hukum yang akan diambil Jokowi, dan dari situ dia tetap bersikeras meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, karena itu dia menyerukan penangkapan terhadap Jokowi. Terima kasih. Saya hanya melengkapi saja, tidak terlampau panjang karena sudah disampaikan oleh Bang DHL dan Ibu Kurnia. Yang pertama adalah bahwa ketika langsung berhadapan, maka saya sebagai yang mengawali menyampaikan 3 hal itu dalam kaitan dengan awal pertemuan itu, yaitu 1, karena ini bulan Syawal ya kita silaturahmi. Yang kedua, ini menindaklanjuti dari perjalanan ke UGM, karena di UGM sampai pada kesimpulan yang menyangkut ijazah yang dimintakan informasinya dari UGM tidak didapat, bahkan disebutkan adanya di pemilik ijazah itu. Oleh karena itu sudah menjadi konsekuensi kami harus datang ke Pak Jokowi. Dan yang ketiga tentu saja dalam rangka langsung menanyakan itu tentang apa yang sudah berkembang di masyarakat mengenai keraguan tentang keberadaan ijazah dan keaslian ijazah. Oleh karena itu poin pentingnya. Jadi sebetulnya sederhana saja yang ingin disampaikan dan kita kemukakan sampai kepada muncul tadi ya bantahan atau ungkapan lah ketika diberi kesempatan Pak Jokowinya. 2 mungkin poinnya, 1 adalah siapa mendalilkan, dia membuktikan ya. Dan tentu bantahan kita juga yang saling isi mengisi bahwa dalam proses pembuktian itu berbasis keseimbangan. Semuanya mendalilkan sebenarnya, semuanya harus membuktikan. Bukan hanya penggugat atau yang menggugatnya, tapi juga yang tergugatnya harus membuktikan. Dan hakim akan memberi kesempatan pada pembuktian yang seimbang itu. Jadi salah sekali kalau pandangannya adalah seolah-olah kita yang menuduh, kita harus membuktikan. Oh enggak dong, dua-duanya. Gitu ya, itu poinnya. Yang kedua, poin dia adalah bahwa hanya pengadilan yang bisa memberikan perintah itu kepada yang bersangkutan untuk bisa menunjukkan ijazah asli. Dengan kata lain, apa saya harus tidak akan menunjukkan kepada kita yang hadir ini, itu hanya perintah pengadilan. Dan itu pun kita kemukakan akhirnya perjalanan TPUA, bahwa TPUA sudah masuk ke ruang pengadilan gitu. Itu bukan hal yang baru gitu kan.
seperti yang tadi telah disampaikan Ibu Kurnia, sudah melalui proses pidana yang mendampingi, disebut juga ya Pak Gus Nurnya, kemudian Pak Bangtrinya gitu kan, artinya kita memahami itu ya sebagai pihak yang dizalimi. Kemudian perdata gitu kan, 1, perdata 2. Nah, kita sudah berusaha membuktikan di pengadilan gitu. Hanya ternyata gitu kan, praktek pengadilannya tidak sampai kepada proses pembuktian. Tuh, selalu begitu, sampai baru mulai saya sudah pengadilan tidak berwenang. Ya kita kemukakan itu, pengadilan tidak berwenang. Lalu bagaimana pembuktian oleh pengadilan? Gitu ya. Nah, jadi intinya demikian, akhirnya tidak ada jalan titik temu. Ya, bahwa kita ingin Bapak Jokowi tunjukkan ijazahnya ada dan keasliannya, sementara Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazah itu gitu. Jadi selesailah gitu ya, masing-masing tentu saja akan menindaklanjuti berdasarkan keyakinan masing-masing. Mungkin tadi disampaikan ya oleh Bu Kurnia, mungkin Pak Jokowinya akan melakukan langkah-langkah hukum. Sebenarnya bagi kita TPUA, langkah-langkah hukum itu adalah sesuatu yang berada di ruang kita, gitu. Bahkan pucuk dicinta ulam tiba, gitu ya. Hayu perang hukum, gitu ya. Kita siap untuk melakukan peperangan secara hukum. Jadi intinya begitu ya. Kan dan sudah juga ini di luar konteks yang tadinya sudah kita harus sudah melaporkan ke Bareskrim, gitu kan. Itu ruang hukum itu dan akan data-data yang berkelanjutan akan masuk terus sebagai pembuktian di Bareskrim tersebut. Dan ini mungkin agak mundur ke belakang kemarin dengan Pak Rismon, dengan Dr. Roy Suryo, Ibu Tifa, Dr. Tifa, dan yang lain-lain, juga termasuk Pak Beator, ada juga gitu kan. Itu sudah sepakat sebenarnya satu mekanisme biar memaksa pihak-pihak itu membongkar dokumen dan menginformasikan dokumen melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada gugatan kepada Komisi Informasi di tingkat pusat nanti, yang kelak eksekusinya adalah perintah kepada UGM, perintah kepada badan publik atau pejabat publik, termasuk Jokowi itu pejabat publik. Itu bukan hanya sekedar mantan presiden, juga sebagai Dewan Pengarah dan Antara. Itu adalah organisasi publik. Jadi akan ada kewajiban untuk membuka informasi tersebut. Jadi 2 hal, proses hukum yang akan kita lanjuti dan akan banyak hal lainnya yang menjadi pertimbangan dan kesepakatan dari TPUA. Bahwa apa yang dilakukan di UGM kemarin dan apa yang terjadi pada saat ini menjadi modal besar bagi kita untuk satu, keyakinan pada waktunya bahwa Jokowi 2 pilihan. 1, tidak punya ijazah. Dan yang kedua, kalaupun punya ijazah itu palsu. Tangkap Jokowi! Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sudah kita duga sebelumnya, kendati sudah bertemu dengan Jokowi, namun soal asli palsunya ijazah Jokowi ini masih belum menemukan titik terang. Sebelumnya kan ketika bertemu dengan Rektorat dan Dekanat Fakultas Kehutanan UGM, para alumni Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Dr. Fauzia Tiasuma juga mengaku kecewa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah pertemuan itu, termasuk juga bukti keaslian ijazah dari Jokowi, karena Rektorat menyatakan bahwa dalam hal ini diwakili 2 orang wakil rektor, bahwa ijazah yang asli itu ya disimpan oleh pemiliknya, yakni Joko Widodo. Mereka kemudian hanya diberikan akses untuk melihat skripsi Jokowi, itu pun setelah diminta ya, karena ternyata tidak disiapkan sebelumnya. Kendati ada beberapa dokumen, tapi dinilai oleh mereka itu tidak menjelaskan soal rasa ingin tahu mereka atau kecurigaan mereka terhadap keaslian ijazah Jokowi. Nah, berkaitan dengan skripsi itu yang ditunjukkan itu, ya ini sekaligus menambah
kecurigaan dan juga keyakinan ini ada masalah ini dengan keaslian ijazah Jokowi. Karena seperti yang dideskripsikan oleh Dr. Rismond sebelumnya bahwa di skripsi Mbak Jokowi itu sangat mencurigakan, yakni soal lembar pengesahan dan juga sampulnya yang berbeda dengan isinya. Nah, bagaimana Jokowi sendiri? Kepada wartawan, Jokowi menyatakan bahwa dia itu akan mempertimbangkan langkah hukum karena kata dia ini sudah jadi fitnah di mana-mana. Dia merasa nama baiknya itu dicemarkan. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah dan apapun beliau ini ingin silaturahmi juga saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sangat jelas, kemarin di BM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Jadi kasusnya dipastikan akan berlarut dan ini akan terus menjadi isu politik. Tetapi jangan lupa nih pasti akan ada korban baru ya, seperti halnya Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharjo atau Gus Nur. Karena keduanya ini kan terutama Bambang Trimulyono orang yang pertama kali mempersoalkan ijazah Joko Widodo dan dia sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta selama 6 tahun dengan alasan hukum mencemarkan nama baik, membuat kabar bohong dan mencemarkan nama baik dan membuat keonaran. Sementara Sugi Nur Raharjo karena dia yang membroadcast ini karena dia akan mewawancarai Bambang Trimulyono. Jadi vonisnya sama dengan Bambang Tri yakni 6 tahun. Nah, siapa di antara mereka-mereka ini yang akan dilaporkan oleh Jokowi? Ini kan pengacara sendiri juga sudah menyatakan mereka menyiapkan langkah-langkah itu. Ya kita bisa menduga-duga, nggak jauh-jauh lah siapa yang paling vokal terus-menerus pertanyakan keabsahan ijazah Jokowi ini. Sebenarnya kalau posisi kami sejak awal, ya kenapa ini jadi dipersulit gitu ya, kan lebih baik segera ditunjukkan. Kalau kemudian ini ternyata Pak Jokowi itu punya ijazah yang asli, iya dituntut saja, langsung dituntut balik karena mereka sudah mencemarkan nama baik. Baliknya kan kalau memang ada konsekuensinya kalau ternyata tidak punya ijazah, itu yang jadi persoalan ya. Nah, tapi kalau sekarang ini Pak Jokowi kemudian menyatakan akan menuntut mereka-mereka yang telah menyebarkan fitnah, ini kan berarti Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya dan sesuai dengan yang dia nyatakan sebelumnya bahwa kalau atas perintah pengadilan dia akan bersedia menunjukkan itu. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazah dari Jokowi.